Underline. Hampir 140 tahun lalu, sebuah letusan dahsyat yang mengguncang dunia terjadi. Letusannya terjadi pada Senin pagi, tanggal 27 Agustus 1883 ini berasal dari sebuah gunung berapi yang terletak di selap antara Pulau Jawa dan Sumatera, Gunung Krakatau. Letusan raksasa yang mencatatkan rekor indeks letusan vulkanis atau Volcanic Explosivity Index dalam sejarah modern ini menyebabkan dampak yang luas di dunia. Letusan Gunung Krakatau pada 27 Agustus 1883 yang berlangsung selama 20 jam 56 menit menyebabkan hujan abu dan pasir halus berbau belerang yang menyebar hingga sekitar 80 km sampai ke kota Batavia. Letusan ini juga menyebabkan hujan batu apung panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan pantai barat Jawa, serta memicu terjadinya tsunami setinggi puluhan meter yang menghancurkan desa-desa di sepanjang pesisir pantai di sekitar Krakatau di Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Beberapa bulan sebelum letus, peningkatan aktivitas Gunung Krakatau telah terjadi. Willem Beijerinck, seorang kontrolir Belanda yang tinggal di Ketimbang, sebuah kota kecil di selatan Sumatera, dalam jurnalnya menulis bahwa sejak bulan Mei 1883, dirinya kerap mendengar suara gemuruh keras mengerikan dan merasakan getaran yang mengganggu dari arah Gunung Krakatau. Catatan kapal Conrad yang saat itu melintasi perairan Selat Sunda dekat Gunung Krakatau juga menggambarkan kapalnya terselimuti debu dan abu yang menyesakkan. Conrad butuh waktu 5 jam untuk berjuang melewati ladang batu apung yang menambang. Sementara seorang agen asuransi kapal berkebangsaan Inggris yang tinggal di Anyer menyebut dalam telegramnya, berminggu-minggu sebelum letus, Krakatau sempat mengeluarkan asap, api dan debu, disertai dengan letusan-letusan dari suara bergemuruh di kejauhan. Setelah sempat mengalami peningkatan aktivitas, pada bulan Juni 1883, Gunung Krakatau kembali sunyi dan tak ada aktivitas vulkanis apapun yang tercatat, hanya kepulan asap putih tipis yang masih terlihat dari kawah perbuatan. Ketenangan ini berlangsung selama 8 minggu. Memasuki bulan Agustus 1883, kepulan asap muncul dari 3 kawah Krakatau. Hal ini diketahui dari laporan Kapten Tentara Belanda, H.J. Verzinar, yang melakukan survei seorang diri ke Pulau Krakatau pada 11 Agustus 1883. Fase awal erupsi Krakatau dimulai pada Minggu, tanggal 26 Agustus 1883, ditandai dengan suara, gempa bumi, dan hujan abu. Ledakan raksasa Krakatau terjadi Senin 27 Agustus 1883 pada pukul 10:02, mengeluarkan material pasir, hujan abu, batu apung debu yang menutupi sinar matahari. Suara dentuman dari erupsi Krakatau juga terdengar dari jarak 4.777 km dan bisa didengar seperti 8 penduduk bumi saat itu. Hal ini diketahui dari laporan resmi bulanan James Wallace, seorang kepala polisi di Pulau Rodriguez. Erupsi Krakatau juga memicu gelombang tsunami yang diperkirakan setinggi 30 meter hingga menghancurkan kota Anyer, Teluk Betung, Lampung, dan Merak. Kenaikan gelombang juga dilaporkan sampai ke beberapa kawasan di wilayah Asia, Afrika, dan bahkan Eropa.
Jumlah korban tewas akibat letusan Krakatau ditaksir mencapai 35.500 orang. Mayoritas korban tewas diakibatkan dua gelombang besar tsunami yang meningkat bersamaan dengan erupsi Krakatau. Tak lama setelah letusan Krakatau, sebuah desa di Sumatera dilaporkan terbakar karena terdampak hujan batu abu panas. Erupsi Krakatau yang digambarkan sejumlah saksi seperti sebuah kiamat ini mengakibatkan hancurnya gunung dua puncak sebelah utara yang dikenal dengan Puncak Danan dan Perbuatan. Bencana ini tak hanya mengejutkan pemerintah kolonial Belanda, tetapi menjadi perbincangan di seluruh dunia karena kedahsyatannya. Erupsi Krakatau yang mencatatkan nilai indeks ledakan vulkanis atau Volcanic Explosivity Index pada skala 6,5 berada pada posisi 5 dunia. Angka VEI yang dicatat Krakatau masih kalah dari letusan Gunung Toba di Sumatera Utara yang mengalami erupsi pada 74.000 tahun lalu dan masih kalah dari letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815 dengan VEI mencapai skala 7. Berbeda dengan letusan Gunung Toba atau Tambora, letusan Krakatau terjadi ketika geliat perkembangan teknologi informasi sedang terjadi. Ditandai dengan penemuan telegraf elektrik dan kabel bawah laut yang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1856. Teknologi ini yang kemudian membantu menggambarkan kedahsyatan erupsi Krakatau dan dampaknya di seluruh dunia. Keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda, menurut para ahli, diperkirakan memiliki kaitan dengan keberadaan sebuah gunung yang sangat besar di Selat Sunda pada masa purba. Setelah meletus dahsyat, Gunung Purba itu menyisakan kaldera atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba, yang merupakan induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Erupsi Gunung Krakatau pada Agustus 1883 mengubah bentuk fisik gunung. Hanya sedikit sisa Gunung Krakatau yang dapat terlihat, dan hal ini termuat dalam catatan hasil pengamatan yang dilakukan para peneliti pemerintah kolonial 7 minggu pasca erupsi. Dampak letusan Krakatau bertahan hingga berminggu-minggu. Hujan abu akibat erupsi Krakatau misalnya, dilaporkan para awak kapal Inggris masih terjadi di Samudra Hindia saat mereka melayari lautan yang berjarak 3.218 km dari lokasi Krakatau beberapa minggu setelah erupsi. Berbagai fenomena langit yang terjadi akibat letusan Krakatau juga dilaporkan dari seluruh dunia. Suhu bumi juga dikabarkan mengalami penurunan bersamaan dengan erupsi Krakatau. Selama berhari-hari, masyarakat di bagian barat Jawa dilaporkan tidak bisa melihat matahari sehingga suhu udara terasa lebih dingin. Pada tanggal 29 Juni 1927, atau 44 tahun setelah letusan Krakatau, muncul puncak baru yang lokasinya berada di Puncak Danan, yang sebelumnya telah hancur. Puncak baru tersebut saat ini dikenal dengan nama Anak Krakatau. Meski terkesan tenang, aktivitas vulkanis anak Gunung Krakatau terbilang cukup aktif, sehingga menuntut kewaspadaan setiap saat. Sebagai salah satu gunung api aktif di Indonesia, aktivitas vulkanis anak Krakatau beberapa kali terekam dan disaksikan langsung oleh para petugas vulkanologis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Letusan dahsyat Gunung Krakatau pada tanggal 27 Agustus 1883 dan letusan-letusan lain yang terjadi di tempat yang sama sesudahnya adalah sepenggal cerita tentang dahsyatnya kekuatan alam yang kita huni. Sebuah potensi bencana
yang selalu menuntut kewaspadaan kita di balik ketenangan, kekayaan, dan keindahannya yang kita kagumi dan kita syukuri.